Selamat siang Bu Leni, apakah saya boleh masuk? Hai, selamat siang juga Bu Rizka. Ayo, silakan masuk Bu Rizka. Sudah lama nih kita tidak bertemu. Iya Bu Leni, terima kasih. Ayo, silakan duduk Bu Rizka. Apa kabarnya nih Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu Leni. Bu Leni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Rizka. Bagaimana Bu Rizka? Lama kita tidak bertemu dan bercerita ya. Iya Bu Leni, sebelumnya saya mau minta izin, meminta waktu sebentar. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Leni. Apakah Bu Leni sedang sibuk? Oh, iya Bu Rizka. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Ada apakah Bu Rizka? Oh iya, bagaimana dengan proses pembelajaran Bu Rizka? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Nah, itu dia Bu Leni. Saya mau sedikit curhat nih. Makanya saya datang ke tempat Bu Leni terkait kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Iya, iya. Boleh Bu Rizka. Dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu? Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang Bu Rizka alami? Sepertinya saya lihat Bu Rizka tampak kelelahan. Iya Bu Leni, terima kasih sebelumnya. Belakangan ini saya sedang ada permasalahan sedikit. Barangkali dengan saya bercerita dengan Bu Leni, berharap saya akan mendapatkan solusi untuk pemecahan permasalahan saya di kelas. Baik, Bu Rizka. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Ibu Rizka alami? Saya agak bingung belakangan ini, Bu Leni. Saya merasa sedih. Sepertinya saya merasa gagal dalam proses pembelajaran. Loh, kok bisa seperti itu, Bu? Memangnya apa yang terjadi pada proses pembelajaran Bu Rizka? Iya, Bu Leni. Jadi sekarang ini saya sering kewalahan menghadapi murid-murid saya kelas 1 SD. Nampaknya mereka masih terbawa suasana di TK yang memang masih belum terlalu fokus dan disiplin dalam proses pembelajaran. Oh, gitu. Terus, dalam menghadapi permasalahan tersebut, apa yang sudah Bu Rizka lakukan? Saya sudah berusaha untuk memfokuskan anak-anak dengan melakukan ice breaking, Bu Leni. Nampaknya masih belum maksimal. Anak-anak itu baru saja saya fokuskan, paling lama hanya 10 menit kembali seperti semula. Oh, gitu. Sebenarnya yang Bu Rizka lakukan sudah baik kok. Namun, apakah Bu Rizka masih mencari-cari cara lain untuk lebih maksimal dalam menghadapi murid-murid Bu Rizka? Iya Bu Leni, saya lagi mencoba mencari cara lain. Selain ice breaking, saya juga sudah mencoba mindfulness. Tapi sepertinya masih ada keraguan saya. Saya merasa pengajaran saya masih kurang maksimal. Oh, begitu Bu Rizka.
Lantas, apa yang Bu Rizka akan rencanakan? Saya akan mencoba pembelajaran yang menyenangkan dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan anak-anak seusia mereka. Menurut Bu Leni bagaimana? Hmm, Oh, begitu Bu Rizka. Wah, sepertinya ide bagus tuh Bu Rizka. Bolehlah dicoba. Saya mau coba pakai word wall, open the box, Bu Leni. Dengan aplikasi itu, saya pernah mengikuti pelatihan, dapat juga dijadikan untuk ice breaking atau mengulang pembelajaran yang pernah dibahas. Coba Bu Rizka pikirkan baik-baik. Sepertinya Bu Rizka ide ini sudah bagus dalam menghadapi permasalahan yang Bu Rizka alami. Apakah ada cara lain lagi Bu Rizka selain ini? Oh iya Bu Leni, saya teringat saya pernah mengikuti pelatihan kuisis Bu Leni. Saya juga terinspirasi nih untuk menggunakan aplikasi tersebut. Di kelas 1 SD ini kan anak-anak kita tidak boleh membawa gawai ya. Tapi kita juga bisa mengenalkan dan melakukan perkembangan IT ini melalui kuisis mode kertas. Wah, pastinya seru ya Bu Rizka. Sepertinya anak-anak akan lebih fokus dan bersemangat nih dengan kegiatan tersebut. Iya Bu Leni, saya kok baru terpikir saat ini ya. Pastinya seru untuk anak-anak kelas 1 SD. Terus, bagaimana caranya Bu Rizka? Saya akan membuat kertas jawabannya terlebih dahulu, yang nantinya akan digunakan untuk murid-murid sebagai jawaban pada saat evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Oh gitu. Pastinya anak-anak akan fokus dan disiplin ya mengikuti arahan Bu Rizka. Insya Allah, semoga ya Bu Leni. Nah, kalau dari percakapan kita tadi, nampaknya Bu Rizka sudah mendapatkan jalan keluar atau solusi untuk pemecahan permasalahan Bu Rizka ya. Iya, Alhamdulillah Bu Leni. Setidaknya saya sudah menemukan solusi. Semoga ini yang terbaik untuk murid saya. Oh iya Bu Rizka, setelah Bu Rizka menyampaikan permasalahan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Rizka saat ini? Alhamdulillah, saya mendapatkan solusi dan terasa lebih lega, Bu Leni. Syukurlah Bu Rizka. Artinya Bu Rizka sudah menjalankan tanggung jawab Bu Rizka sebagai pendidik yang berpihak pada murid. Iya, Bu Leni, tanggung jawab saya harus memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Rizka? Saya sudah Sudah merasa merasa lega. Ya, silakan Bu Leni.
Lanjut Bu Leni, yang bagaimana? Ya, bagaimana sekarang perasaan Bu Rizka sekarang? Sudah merasa lega? Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Tentunya yang pertama, saya akan selalu mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas. Kemudian di sela-sela pergantian kegiatan, saya akan ajak anak melakukan mindfulness. Dan yang terakhir, tentunya saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik dengan melakukan ice breaking dan evaluasi melalui botol dan kuisis. Rencana yang Bu Rizka buat itu sangat tepat sekali. Lalu, apakah perlu dukungan dari pihak lain untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Rizka? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan terkait sarana prasarana yang harus saya siapkan untuk pembelajaran tersebut. Dan juga rekan guru untuk kami bisa saling berkolaboratif. Wah, benar sekali itu Bu Rizka. Dengan dukungan dan kolaboratif, tentu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Rizka dapat lebih tenang dan semangat dalam mengajar, serta anak-anak pun bahagia. Amin. Terima kasih Bu Leni sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega. Semoga kita dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Amin, amin. Sama-sama Bu Rizka. Kalau begitu, saya izin kembali ke kelas ya Bu Leni untuk mempersiapkan rencana yang saya buat. Silakan Bu Rizka. Terima kasih Bu Leni. Salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Rizka. Baik, untuk sesi yang kedua, yaitu saya sebagai coach dan Bu Leni sebagai coachee. Ya, Oke, uh, Bu Rizka. ya Kita bisa masuk. dimulai. Ya, boleh. Ya, Kita masuk ke dalam tujuan umumnya ya. ya. Selamat siang, Bu Rizka. Selamat siang juga Bu Leni. Tumben nih Bu Leni. Silakan masuk Bu Leni. Maaf. Maaf Bu Leni, saya lagi kurang sehat. Ini agak batuk-batuk sedikit. Ya, Mohon Bu maaf Rizka. juga Bu Leni kalau ruangan saya sedang berantakan. Ayo Bu Leni, kebetulan ada air minum. Silahkan minum dulu agar lebih tenang. Bagaimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah, kabar baik Bu Rizka. Bagaimana dengan Ibu Rizka sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Leni. Mohon maaf Bu Rizka, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Leni. Ada apa Bu Leni? Sepertinya Bu Leni agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu? Mungkin bisa saya bantu Bu Leni? Begini Bu Rizka, sebenarnya saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Rizka ada waktu saat ini untuk mendengarkan masalah saya, serta bisa membantu mencari jalan keluar permasalahan saya? Oh gitu. Baik Bu Leni, kebetulan saya ada waktu Bu Leni.
Tadi saya baru saja selesai mengajar. Dengan senang hati Bu Leni. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Rizka, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Rizka. Masalah apa Bu Leni? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Bu Leni rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu Rizka, belakangan ini anak-anak kelas 5 kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Dalam setiap pembelajaran, tugas tidak pernah selesai tepat waktu. Mereka dalam pembelajaran sering bercanda, jalan-jalan, dan mengobrol, sehingga tugas tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai contoh nih Bu Rifka, pada saat pembelajaran matematika, mereka tidak selesai, padahal seharusnya waktunya sudah pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sampai kewalahan Bu Rifka. Oh gitu. Jadi masalahnya yang sedang Bu Leni hadapi seperti itu, sampai membuat Bu Leni murung dan tidak bersemangat. Sebelumnya, saya ingin bertanya dengan Bu Leni, selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Leni dalam proses pembelajaran agar siswa dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas? Dalam pembelajaran, saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan ice breaking bernyanyi, dan sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Bahkan kesepakatan kelas itu sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Tetapi sepertinya saya lihat belum dapat menyelesaikan masalah saya ini, Bu Rifka. Anak-anak tetap saja mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Mereka tetap saja masih bercanda, jalan-jalan, dan mengobrol. Sebenarnya yang dilakukan Bu Leni sudah bagus. Namun, menurut Bu Leni, adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan agar permasalahan Ibu dapat terselesaikan? Oh iya Bu Rifka, sepertinya memang saya harus mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Saya baru terpikir, saya ingin mencoba dengan games ya Bu Rifka. Gamesnya bisa dengan secara individu atau kelompok. Kalau individu sepertinya saya bisa dengan permainan yang ada di aplikasi. Atau jika kelompok, bisa tanya jawab masing-masing kelompok. Seperti contoh, pada saat mata pelajaran matematika, saya coba ya dengan kartu soal. Nanti setiap kelompok mengambil kartu yang di dalamnya terdapat soal, sehingga soal itu dapat mereka selesaikan secara bekerja sama dengan kelompoknya untuk menjawab soal tersebut. Tapi apakah dengan games ini anak-anak dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas tepat pada waktunya? Kalau menurut saya, Bu Leni, boleh juga dicoba aja dulu. Kemudian selain games, kira-kira
Apakah ada cara lain untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid-murid Bu Leni, sehingga tugas mereka dapat terselesaikan dengan baik? Oh iya Bu, saya teringat dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional dengan teknik stop mindfulness. Karena kemarin itu Ibu saya sudah mengikuti lokakarya. Di situ sepertinya anak-anak akan lebih rileks dan dari rileks itu mereka mungkin bisa lebih semangat dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin saat ini yang saya berikan membosankan tugas-tugas mereka sehingga mereka tidak fokus, jalan-jalan, ngobrol, bahkan untuk pelajaran lainnya juga seperti itu. Jadi tugas-tugasnya menumpuk. Ini yang harus saya lakukan mungkin pembelajaran ini, Bu. Karena dengan mindfulness mereka akan rileks, mereka akan menenangkan diri mereka. Mungkin yang tadinya mereka capek, yang mereka merasa kurang nyaman. Di sini saya mau buat rileks dulu, Bu Rizka, dengan musik, sehingga mereka merasa terhanyut dan mereka merasa menikmati apa yang ada pada musik itu. Dan mungkin timbullah semangat belajar mereka dari hasil rileksnya dulu yang kita harus berikan kepada mereka. Mungkin seperti itu ya Bu Rizka. Nah, itu bagus sekali Bu Leni. Sepertinya games, mindfulness, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional sangat tepat jika diterapkan pada murid-murid Bu Leni. Saya sangat setuju. Saya baru ingat Bu Rizka. Untungnya saya saat ini bisa bertemu dengan Bu Rizka untuk bisa meminta nih masukan dari Bu Rizka. Kira-kira setelah Ibu Leni bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Leni? Semoga cara yang akan dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan Ibu Leni ya. Karena berdasarkan pengamatan saya, Ibu Leni sudah banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan Bu Rizka, saya dapat menyelesaikan masalah saya ini. Karena dengan berbagai macam cara, sepertinya anak-anak tidak akan bosan untuk menyelesaikan tugasnya dan mereka lebih bersemangat. Iya, dari apa yang sudah Bu Leni sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu Leni ke depannya? Saya rencana ke depannya akan melakukan tugas pembelajaran dengan menggunakan games, baik itu menggunakan aplikasi atau kartu soal, baik itu secara individu maupun kelompok. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosi, mindfulness, sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas pembelajarannya. Wah, keren Bu Leni. Rencana Ibu Leni tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Leni. Sekarang saya sudah merasa lega Bu Rizka, karena saya sudah dapat merencanakan cara lain agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Syukurlah kalau Bu Leni sudah merasa lega. Lalu,
Dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Leni lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya jalankan sesuai dengan rencana tadi, yaitu dalam proses pembelajaran, saya akan membuat games, baik itu dengan aplikasi maupun dengan kartu soal, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosi dengan teknik stop mindfulness. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen itu sebenarnya masih dalam pikiran Bu Rizka, tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan tim terkait dengan sarana prasarana yang harus disediakan, seperti contoh internet, kartu soal yang akan saya buat. Bahan dan alatnya saya harus bicarakan dengan pimpinan sekolah. Tidak hanya pimpinan sekolah yang saya komunikasikan mungkin Bu Rizka, tapi saya mencoba berkomunikasi juga dengan rekan guru, sehingga sama-sama kita bisa saling berkolaboratif untuk dapat menyelesaikan masalah saya ini. Kemungkinan ada mungkin di antara rekan guru yang sama masalahnya seperti saya, sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikannya. Itu ide yang bagus sekali Bu Leni. Semoga dapat segera terselesaikan masalah Ibu Leni. Dan Ibu Leni dapat lebih tenang dan semangat kembali dalam mengajar. Amin. Terima kasih Bu Rizka sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega. Semoga dengan cara-cara ini yang saya sudah rencanakan dan akan saya terapkan akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Amin, amin. Sama-sama Bu Leni. Maaf ya Bu, sekarang saya harus menemui siswa di kelas. Saya pamit ya Bu Rizka. Silahkan Bu Leni. Terima kasih Bu Rizka. Salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Leni. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar